Ini saya bukan bermaksud mendukung atau membenarkan aksi gegeran ya Lur. Tapi kemarin yang di Jogja saya nggak berangkat sih. Biasanya seringnya sih berangkat. Kita juga bisa ikut membantu mengendalikan seandainya dulur-dulur kita ada yang lepas kendali. Tahu-tahu ngerusak apa. Kita bisa bantu untuk mengendalikan lah. Kita marahin lah yang muda-muda itu dari dalam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia, salam seduluran sak lawase lur. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaction videonya Mas Benny Yosa yang disitu membahas tentang bentrok peristiwa yang ada di Jogja pada beberapa hari yang lalu. Dan beliau Mas Benny Yosa ini cukup menarik menggunakan analoginya dengan cukup bijaksana lur ya. Baiklah dulur-dulur semua, kita simak video selengkapnya. Baik, yang pertama tentang akun-akun bodong, akun-akun palsu yang suka saling hujat di sosial media. Saling hujat, saling menjelek-jelekan antar perguruan, foto pendirinya, foto sesepuhnya diedit-edit sedemikian rupa yang sangat kurang ajar sekali. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini biasanya dilakukan oleh bocil-bocil. Oke, dulur-dulur, beliau mengatakan bahwa akun provokator atau akun fake yang menjelek-menjelekkan organisasi lain itu dilakukan oleh bocil-bocil ya. Sangat saya sepakat sekali bahwa benar setelah di cross check itu kebanyakan memang bocil-bocil mas, kebanyakan mas ya, hanya mungkin sedikit yang kategori dewasa lah. Yang nggak cuma PSHT saja, perguruan-perguruan yang lain juga sama, organisasi silat yang lain juga sama. Yang biasalah, yang biasa gegeran itu kan ya cuma itu saja, PSHT, terus Pagar Nusa, IKSPI, PSHW, tapi udah jarang-jarang sih kalau PSHW. Yang rajin gegeran itu kan ya PSHT memang. Sebisa mungkin mas ya, kalau dari pihak SHW itu menghindari adanya bentrok. Dan ya alhamdulillah mungkin dari pengamatan Mas Benny dari SHW ini jarang-jarang, meskipun juga ada mas oknum-oknum yang suka gegeran, itu pasti ada mas. Lawannya juga nggak selalu perguruan pencaksilat lain gitu kan, seperti kemarin yang baru meledos kemarin di Jogja. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pelatih, dan semoga ini didengar juga oleh para sesepuh di masing-masing perguruan pencaksilat apapun, agar anak-anak yang umurnya masih jauh di bawah 17 tahun ya jangan disahkan jadi warga dulu, atau jangan disahkan jadi anggota dulu. Kenapa? Karena akan berpotensi seperti ini. Iya, betul sekali ya. Ini tentunya kritikan dari Mas Benny Yosa ini sangat mendasar ya. Berdasarkan analisis ini, yang pemicu untuk terjadinya kerusuhan, pemicu terjadinya gesekan itu berawal dari masih di bawah umur, yang bisa kita bilang pemikirannya itu masih labil lor ya, bisa berubah-ubah ya kan. Umur segitu memang sulit untuk diatur lor ya, masih terombang-ambing lah seperti itu. Anak-anak usia 14 tahun, 15 tahun, kadang ada yang 13 tahun sudah disahkan jadi warga gitu kan. Nah, ini adalah umur-umur dimana bocah itu sedang geleleng-gelelengnya lor dalam bahasa Jawa. Ini adalah usia-usia SMP, itu usia-usia seorang anak itu masih kecil, belum dewasa, tapi merasa sudah besar. Iya, tentunya semua orang mengalami ya, kalau di waktu SMP ini seolah-olah sudah terlihat dewasa, seolah-olah sudah tahu segala hal, padahal ya masih belum bisa apa-apa lor ya. Dan kita pun sewaktu kita masih seumuran SMP ini pasti mengalami hal yang demikian. Nah, di usia-usia ini tentunya anak-anak ini sangat kurang dewasa lah dalam menyikapi segala sesuatu.
diejek dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas melalui sosial media dengan akun palsu, balas seperti itu, bikin akun palsu juga, ejeknya lebih parah lagi. Akhirnya wah, jadi mengerikan. Kalau kita lihat di sosial media itu ya benar sekali Mas Benny. Setelah kita cek lebih lanjut atau kita lacak akunnya, itu rata-rata penggunanya itu masih bisa dibilang di bawah umur lah. Menurut saya kalau 17 tahun ke bawah ini masih kategori di bawah umur. Jadi pemikirannya itu belum nalar. Jadi adanya itu ya balas membalas dan akhirnya menjadi kerusuhan, menjadikan keributan baik di media sosial maupun di dunia nyata loh ya. Bayangkan saja misalnya fotonya Raden Totong, pendiri IKSPI, wajahnya diganti wajah monyet, Eyang Suro dicoret-coret lah, diapalah, bahkan Gus Maksum, waduh, fotonya dia edit yang jadi aduh. Itu kan kurang ajar sekali, tentunya sangat tidak pantas dilakukan. Poin masalahnya adalah jangan anak-anak yang belum cukup umur disahkan menjadi warga atau jadi anggota. Nah, ini tentunya untuk pembelajaran kita semua. Beliau menyebutkan ini di semua organisasi. Saya sendiri di PSAWTM ini juga merenungi kesalahan saya. Saya pun pernah berbuat salah karena saya pernah mengecerkan saudara baru atau kandidat itu masih di bawah umur, yaitu masih berusia 14 tahun, yang di situ tentunya secara pemikiran itu belum bisa untuk dewasa loh ya. Nah, ini untuk pembelajaran kita semua bahwa setiap pelatih, setiap pengurus supranting atau ranting ini jangan sampai mengambil resiko untuk mengesahkan atau mengecerkan calon saudara ini yang masih di bawah umur, karena sudah tentunya kita sudah paham semua bahwa seumuran segini ini masih labil, pikirannya belum bisa ditata, dan ini akan berdampak buruk pada organisasi kita. Karena itu nanti akan nambah-nambahin penyakit, kegaduhan, provokatif, walaupun mungkin ada sisi positifnya juga, sedikit lah paling, tapi banyak negatifnya kalau menurut saya. Oke, anak yang masih umurnya masih kecil mungkin belum tentu kok dia tidak dewasa dalam bersikap. Sebaliknya, yang umurnya banyak belum tentu kok mereka akan lebih bijaksana dalam bersikap. Memang iya, tapi kalau menurut logika saya itu begini lur, yang tua belum tentu bijaksana atau bisa bersikap dewasa. Iya, apalagi yang muda. Betul sekali, Mas Ben ini luar biasa pemikirannya ya. Yang tua saja kalau kita pikir secara logika itu belum tentu bisa berpikir dewasa, apalagi yang masih muda-muda atau bisa dibilang bahkan bocil. Nah, ini kan potensi untuk tidak bisa berpikir dewasa, tahu benar dan salah, ini kan sangat minim, sangat sulit. Orang yang dewasa pun masih belum jaminan berpikir dewasa, apalagi yang masih muda. Nah, untuk pembelajaran kita semua bahwa hal seperti ini harus kita edukasikan kepada sedulur-sedulur kita semua. Lalu kenapa para anggotanya yang lain mudah sekali terprovokasi? Yang terbaru kemarin yaitu yang di Jogja, gegeran di Jogja. Oke, kita sepakat dulu ya. Di awal kita sepakat, hal seperti itu memang salah, tidak benar. Tidak semua orang yang terlibat di dalam sebuah gegeran itu terprovokasi karena hinaan-hinaan terhadap organisasinya. Lah terus mereka ngapain? Jadi gini lur, kalau menurut pengalaman saya, kenapa? Karena dalam event-event seperti itu nyenengke lur. Sebagai warga SH Ternate, kita bisa ketemu sama saudara-saudara kita dari banyak kota. Oke, Mas Benny,
Saya pribadi pun ya juga sepakat bahwa apapun permasalahannya, apapun alasannya, gegeran itu tidak dibenarkan. Saya pun juga sepakat apapun permasalahannya ini sangat-sangat tidak dibenarkan karena mengganggu ketertiban umum dan tentunya keresahan masyarakat. Merinding kita lihat saudara kita banyak ribuan bahkan puluhan ribu bengok-bengok, lur, halo lur, itu menyenangkan dan kita itu ngerasa haru, terenyuh, bahagia. Memang banyak di antara kita atau banyak di antara mereka yang merindukan momen itu. Jadi bukan semata-mata terprovokasi sebenarnya, bukan semata-mata marah, tapi memang pengen asik-asikan, pengen rame-rame ke situ. Ya, kalau saya tanggapi soal asik-asikan itu, ya mungkin sangat masuk akal loh ya, apalagi saudara-saudara baru ini kan cenderung pengennya kumpul, konvoy dan seterusnya. Nah, dengan adanya kejadian gesekan ini kan membuat dulur-dulur organisasi apapun itu ya pengennya mencari sensasi untuk kumpul-kumpul bareng dulur, dan sangat wajar menurut saya. Nah, hal seperti ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada konser dangdut, nggak semua yang datang itu pengen nonton dangdutnya, nggak semua yang datang pengen nonton penyanyinya. Banyak dari mereka yang cuma sekedar ngumumi, kalau ada tontonan ya kita berangkat rame-rame, lihat keramaian, cuci mata, nonton penontonnya. Jadi Mas Beni ini menganalogikan bahwa orang yang datang der-deran, orang yang datang untuk menghitamkan lah kita bilang seperti itu, belum tentu orangnya itu keinginan hatinya, tapi juga ingin kumpul-kumpul sedulurnya. Sama halnya dengan dangdutan, itu tidak semua orang suka dangdut tapi senang kumpul, senang keramaian seperti itu. Ya, masuk akal sekali lur ya. Kalau ada event-event nonton reog kuda lumping itu, berapa orang sih yang bener-bener nyimak kuda lumpingnya itu, berapa orang? Pagelaran wayang kulit, yang datang rame nggak? Rame. Yang nonton berapa orang? Paling ya yang tua-tua, yang muda-muda itu nggak nonton pertunjukan wayang kulitnya, mereka nonton penontonnya. Sama dengan gegeran antar perguruan itu lur. Ya, kalau dianalogikan dengan wayang kulit, tentunya ya memang betul banyak sekali yang nonton mas ya, banyak sekali yang hadir, cuman hanya segelintir saja yang benar-benar ingin menonton wayang kulit itu loh. Nggak semua yang datang tuh pengen berantem, nggak semua yang datang itu pengen rusuh. Yang banyak itu ya cuma huri-huri, jadi ya seneng lihat keramaian, apalagi yang warga baru pasti seneng gitu kan. Ya walaupun itu salah, kita tahu itu salah, apalagi kalau sampai merusak fasilitas umum, mukulin orang jualan di pinggir jalan, ya itu salah, itu nggak bener. Tapi mau gimana kalau udah rame-rame banyak orang, ya tetap dadi gleleng lur. Nah, ini tentunya pesan moral yang diberikan oleh Mas Beni ini, agar supaya kita semua ini jangan hanya hura-hura kesana kesini hanya untuk hura-hura karena saudaranya banyak terus jadi gembleleng, terkesan ugal-ugalan. Nah, ini bisa terjadi memang ketika kumpul dengan saudaranya yang jumlahnya sangat banyak. Jadi ya, yang tidak berani jadi pemberani di situ. Terlebih lagi jika merusak fasilitas umum, jika sampai mukulin orang jualan, ya saya pribadi mengatakan bahwa itu tindakan yang tidak dibenarkan apapun permasalahannya. Ini saya bukan bermaksud mendukung atau membenarkan aksi gegeran ya lur. Tapi kemarin yang di Jogja saya nggak berangkat sih. Nah, biasanya seringnya sih berangkat. Kita juga bisa ikut membantu mengendalikan seandainya dulur-dulur kita ada yang lepas kendali, tahu-tahu ngerusak apa,
kita bisa bantu untuk mengendalikan lah, kita marahin lah yang muda-muda itu. Orang rata-rata itu kalau sama yang lebih tua, sama senior itu pasti nurut kok, ikut membantu dari dalam gitu kan. Visi misinya seperti itu, karena kalau udah banyak orang itu biasanya ya banyak ngawurnya. Betul, jadi visi misi untuk menjadi saudara yang lebih tua itu memang seharusnya memberikan contoh yang terbaik untuk saudara-saudara yang lebih muda. Karena apa? Kita semua organisasi pasti mengalami lah ketika terjadi gesekan, terus hadir di tengah-tengah gesekan tersebut. Ini yang tentunya memuncak ini dulur-dulur yang masih muda. Nah, peran sebagai saudara tua ya untuk mengkondusifkan suasana biar tidak terlalu panas dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, aksi-aksi seperti itu memang tidak dibenarkan karena mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan, dan kadang-kadang tidak jarang juga itu jadi membahayakan orang-orang yang sebenarnya tidak punya masalah atau tidak terlibat di dalam masalah itu. Tapi nyenengke lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.